Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain bersama sang cucu di dalam rumah, nenek di Banyuwangi tewas tersambar petir. Pria di Trenggalek ditangkap polisi karena menganiaya guru yang merampas ponsel adiknya di dalam kelas. Seorang ASN di Probolinggo dibekuk polisi karena menyetubui keponakannya yang masih SMA. Gara-gara cekcok usai berpesta minuman keras, seorang pria di Tuban tewas dikeroyok tetangganya sendiri. Polisi telah menangkap 3 pelaku untuk diproses hukum lebih lanjut. Tiga pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas, masing-masing berinisial A 30 tahun, D 42 tahun, serta F 19 tahun. Ketiga pelaku berhasil ditangkap hanya beberapa jam setelah kejadian. Sementara korban berinisial H, 43 tahun, warga desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Saat konferensi pers, hanya 2 tersangka yang dihadirkan, sebab salah satu tersangka masih dalam pemeriksaan. Peristiwa bermula saat ketiga tersangka tengah menikmati minuman keras di sebuah warung milik saudara pelaku F. Tak lama kemudian korban datang ke warung tersebut dan terlibat cekcok dengan pelaku A. Pertengkaran berlanjut menjadi perkelahian setelah korban menarik baju pelaku. Melihat kejadian itu, 2 pelaku lainnya ikut membela hingga terjadi pengeroyokan terhadap korban. Korban dipukul menggunakan tangan kosong hingga tersungkur dan tidak sadarkan diri. Salah satu pelaku sempat mengantarkan korban pulang. Namun sesampainya di rumah, korban diketahui sudah tidak bernyawa. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung mengamankan 2 pelaku dan menyerahkannya ke pihak polisi. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi memastikan tidak ada unsur dendam antara korban dan para pelaku, karena kedua pelaku dan korban terpengaruh minuman keras. Oh, dipikul itu? Iya, pingsan, berdarah hidungnya. Terus Diko berperan sebagai apa? Saya yang dipukul pertama kali bukan saya. Oh, gitu. Alasan memukul? Ya nggak tahu, mungkin udah keberatan minum atau gimana. Karena cekcok tersebut, ya korban menarik baju saudara A, terjadi ribut, dan temannya saudara F dan D melakukan pengeroyokan bersama-sama dan diketahui sampai hilangnya nyawa seseorang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan mengakibatkan orang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Seorang aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Probolinggo dibekuk polisi karena mencabuli keponakannya yang masih duduk di bangku SMA. Tindakan amoral itu diketahui setelah orang tua korban curiga dengan perubahan drastis sikap korban yang menjadi sangat pemurung. Tersangka berinisial BE 39 tahun, warga kota Probolinggo. Pria yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota Pasuruan itu ditetapkan menjadi tersangka pencabulan yang dilakukan terhadap keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Berdasarkan pemeriksaan polisi, BE terbukti melakukan tindak asusila terhadap korban sejak setahun lalu. Bahkan, dalam kurun waktu itu pelaku sudah 3 kali menyetubui korban di rumahnya. Selain mengiming-imingi korban dengan uang, tersangka juga mengancam korban
agar tidak melaporkan kepada siapapun soal perbuatannya itu. BE dibekuk usai dilaporkan orang tua korban ke polisi. Hal tersebut setelah korban yang selalu murung didesak oleh orang tuanya untuk menceritakan masalahnya. Orang tua korban yang kaget mendengar anaknya dicabuli sang paman langsung melaporkan pelaku ke polisi. Karena ada perubahan perilaku, akhirnya curiga, ditanyalah ke korban apa yang dialami. Kemudian setelah ditanyakan oleh orang tuanya, kemudian korban ini menjawab bahwa dia menjadi korban pencabulan atau persetubuhan. Diperdalam lagi, ditanyakan terkait siapa orang yang melakukan. Kemudian korban ini menyampaikan terus terang bahwa dia menjadi korban persetubuhan itu sebanyak 3 kali oleh terlapor. Selain bukti visum korban, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban dan ponsel korban serta pelaku, yang menunjukkan bukti percakapan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Seorang warga yang menganiaya salah satu guru SMP ditetapkan menjadi tersangka oleh Satreskrim Polres Trenggalek. Pelaku terbukti menganiaya korban di rumahnya gara-gara kesal ponsel adiknya dirampas sang guru saat berada di dalam kelas. Satreskrim Polres Trenggalek telah menetapkan Awang Krisna sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan pada Eko Prayitno, guru SMP Negeri 1 Trenggalek. Setelah memeriksa sejumlah saksi, termasuk korban penganiayaan, Satreskrim Polres Trenggalek langsung melakukan gelar perkara, kemudian menahan tersangka di rutan Polres Trenggalek sejak Senin malam. Tersangka terbukti mendatangi rumah korban dan memukuli korban di depan istri korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka nekat menganiaya korban karena marah akibat ponsel adiknya dirampas saat di dalam kelas. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Kami telah melakukan penyidikan atas laporan tersebut untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, telah kami temukan 2 alat bukti yang cukup untuk menduga bahwa si A adalah pelakunya. Selanjutnya berdasarkan alasan subjektif dan objektif, kami telah lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dengan sangkaan pasal penganiayaan 351 KUHP. Peristiwa penganiayaan terjadi pekan lalu. Saat itu Eko Prayitno meminta para siswa mengerjakan tugas kelompok di dalam kelas menggunakan 2 ponsel untuk mencari bahan tugas. Namun jika ponsel tidak digunakan mengerjakan tugas, maka akan dirampas. Saat itulah adik tersangka menggunakan ponselnya tidak sesuai ketentuan, sehingga ponselnya dirampas dan dibawa ke ruang kesiswaan. Saat di rumah, tersangka Awang yang mendengar cerita adiknya tak terima dan langsung mendatangi rumah korban lalu menganiaya sang guru. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Trenggalek.